Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada pekan ketiga ini di mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mencari gagasan usaha dan memulai usaha. Melanjutkan dari materi dari pertemuan sebelumnya tentang mindset ya, bagaimana merubah mindset seorang pengusaha, kemudian karakter seorang entrepreneur, dan kemudian juga yang kemarin tentang tindakan yang berorientasi pada tindakan. Nah, kemudian pada kali ini kita ingin bagaimana memulai usaha ya gitu. Karena memang harapannya setelah pertemuan ketiga ini kalian sudah mulai menentukan ide akan berjualan apa dan sudah akan mulai berdagang ya begitu ya, berjualan. Nah, baiklah, mencari gagasan usaha. Nah, dalam mencari gagasan usaha ini kita mau bisnis apa, kita ingin menjalankan apa, kita ada metode ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan usaha yang kira-kira itu cocok gitu loh untuk pada masa sekarang misalnya begitu. Nah, di sini yang pertama itu adalah mempelajari bisnis yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu adalah mengkaji input dan output suatu bisnis. Dan yang ketiga itu menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi, meniru dan memodifikasi. Ini place, price, product promotion gitu, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ya, dalam mempelajari bisnis yang sudah ada, kita lihat bisnis yang sudah berjalan itu sekarang itu seperti apa yang sedang tren begitu ya. Misalnya kalau sekarang itu online shop ya, semuanya serba online kalau sekarang itu. Walaupun tetap bisnis offline tetap ada, begitu. Atau kita misalnya ingin kuliner gitu, ingin bisnis kuliner gitu, kita mengamati bisnis kuliner yang ada di Indonesia ini apa saja gitu ya. Atau misalnya kita ingin bisnis fashion, misalnya kita tertarik di bidang fashion, kita lihat bisnis fashion yang sudah ada baik di tingkat nasional ataupun tingkat daerah gitu. Atau apalagi misalnya kendaraan dan sebagainya gitu. Jadi melihat karena dengan mempelajari yang sudah ada kita bisa melihat peluang gitu ya, peluang itu yang sudah ada apa, kemudian kita bisa melihat yang nggak ada itu apa gitu. Jadi itu bisa menjadi satu tantangan tersendiri ya, bisa menjadi peluang. Nah, ini kemudian input dan outputnya seperti apa. Kalau misalnya kita butuh bahan bakunya dari mana gitu, bahan baku dari mana, kemudian ingin kita jadikan produknya seperti apa gitu ya. Kemudian menganalisa tren. Nah, ini tren populasi dan data demografi. Ini maksudnya lihat sekarang itu kecenderungan masyarakat itu ke arah mana gitu ya. Jadi mereka tuh butuh apa gitu. Jadi kita bisa menganalisis, melihat, menjawab kebutuhan apa yang dibutuhkan gitu ya. Trennya apa gitu. Sekarang ini kan misalnya kalau kita melihat ya, trennya itu ingin serba instan dan cepat gitu. Kalau tren zaman sekarang gitu ya, beda dengan tren zaman dulu gitu. Seperti makanya kemudian sekarang yang apa-apa itu kan yang dijual gitu ya, sekarang misalnya kayak produk sambal paket kemasan, terus kemudian yang trennya kemudian apa-apa tersaji dengan cepat, misalnya dengan bisa dengan alat elektronik gitu, misalnya menghasilkan makanan dengan cepat, panggangan dengan cepat dan sebagainya. Pokoknya intinya itu adalah membaca tren sekarang, terus kemudian karena ingin segala sesuatunya dengan cepat ya, makanya
ada online shop itu juga kita bisa bisa melihat tren online shop itu sendiri, membutuhkan barang langsung masuk ke, walaupun lagi dalam keadaan sempit waktu misalnya sekarang ya, misalnya karena banyak yang bekerja begitu, jadi bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Itu salah satu tren juga sekarang ya. Kemudian data demografi ini kita melihat kira-kira di suatu wilayah itu banyak kelompok kelas usia umur berapa gitu, apakah dia remaja, tua, atau anak-anak. Jadi ketika melihat data demografi itu kita bisa melihat kira-kira produk apa yang cocok, yang bakal laku keras di masyarakat gitu ya. Kemudian mengkaji tren ekonomi, melihat pasar saham dan sebagainya gitu ya, trennya sedang apa sekarang begitu. Nah ini meniru dan memodifikasi ini adalah kita melihat yang sudah ada seperti apa gitu ya, terus kemudian kita bisa ATM lah, bahasa amati tiru modifikasi ya, nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Nah ini sebenarnya intinya dalam berwirausaha itu adalah kita menjawab apa yang diinginkan oleh konsumen gitu begitu. Bagaimana cara memuaskan konsumen gitu ya, apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen. Jadi di sini kita melihat ada kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat yang itu belum terpenuhi. Misalnya begini, apa nih kira-kira sekarang yang dibutuhkan ya itu nanti kalian bisa menganalisis ya, yang dibutuhkan, ingin bergerak di bidang bisnis apa, yang kira-kira dibutuhkan itu apa gitu. Nah ini konsumen memiliki keinginan ya, tetapi keinginan itu belum bisa dipenuhi gitu. Dan situ ada namanya gap. Nah gap ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan gitu. Misalnya di sini misalnya gini, suatu daerah gitu ya, atau misalnya di Bandar Lampung ini kebanyakan orang bekerja gitu begitu, tapi kemudian untuk mereka ini butuh tempat bukan olahraga sih, mereka butuh tempat untuk relax misalnya, tapi tempat pariwisata misalnya, ini kita ngomong skala agak besar, tapi yang bagus misalnya, yang bagus, yang bisa punya fasilitas full dan sebagainya gitu ya, dan misalnya butuh seperti itu. Nah apa solusinya? Berarti ya dia buat tempat yang begitu, misalnya kalau misalnya ingin bisnis pariwisata, atau misalnya di suatu wilayah itu butuh apa kira-kira, misalnya belum ada salon tertutup misalnya ya buat muslimah misalnya gitu, tapi rata-rata tempat salonnya terbuka misalnya. Nanti di situ ada kebutuhan masyarakat yang ingin punya salon tertutup khusus wanita misalnya begitu, atau butuh apa ini sekarang, kalau toko buku sudah banyak ya. Itu intinya itu adalah menjawab apa yang dibutuhkan gitu ya, menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, dan itu belum ada, maka seorang wirausaha itu bisa melihat, saya untuk memenuhi kebutuhan yang belum ada tersebut, ini loh yang perlu dibuat begitu ya. Atau misalnya kebanyakan ya orang-orang di Indonesia kan tadi seperti saya katakan, kita lihat ya ingin instan ya, cepet-cepet gitu ya begitu ya. Mungkin kalau pembuatan misalnya oven gitu ya, berarti ovennya buat yang oven itu sekali 5 menit langsung matang gitu ya gitu. Bisa juga begitu gitu ya. Jadi inovasi itu bisa dimunculkan karena menjawab kebutuhan masyarakat. Nah ini seperti ini ada jualan tas misalnya. Tas ini kan macam-macam gitu ya,
kita bisa melihat misalnya yang sedang ngetren itu tas wanita itu seperti apa. Kemudian biasanya sih kita bisa pakai metode banyak ya, bisa kita lihat, bisa survei langsung misalnya, supaya bisa ke saudara kita atau survei pakai data gitu, kira-kira butuh produknya seperti apa, itu bisa juga begitu. Misalnya ini misalnya tasnya sudah ada, bentuknya seperti ini, kita breakdown misalnya gitu ya, terus kemudian dirakit kembali, kita melihat prosesnya seperti apa, analisis biaya seperti apa. Kalau misalnya dengan tas modifikasi, tas modern itu harganya misalnya sampai 500.000 misalnya ya. Nah, bagaimana kita bisa memodifikasi ya, dengan menurunkan harga, misalnya menurunkan harga, jadi bisa kita dapatkan harga yang sepertinya kualitasnya sama gitu ya, misalnya jadi 200.000, tapi kemudian kita merakit supaya punya punya tren yang sama dengan produk tadi, tapi dengan bahan yang mungkin sedikit berbeda gitu ya, begitu ya, tapi tampilannya secara ini sama, tapi kita punya kelebihan misalnya di harga yang lebih miring misalnya begitu. Itu bisa salah satu contohnya. Atau kalau misalnya kita lihat ya sekarang ini bisa produk untuk cuci piring gitu ya, kalau misalnya kalau ibu-ibu tuh sedang perhatikan begitu, apalagi cuci piring pertama itu kayak muncul adalah sunlight ya, maaf ini pakai produk gitu. Kemudian muncullah mama lemon tuh ya, mama cuci piring itu, terus kemudian ada ekonomi dan sebagainya. Nah, itu setiap produk itu punya kelebihan sendiri-sendiri sebenarnya, seperti saya misalnya yang pakai, kenapa saya lebih memilih mama lemon misalnya daripada sunlight misalnya, terus kenapa lebih memilih ekonomi dan sebagainya, itu macam-macam ya, apakah karena harganya, kemudian apakah karena kualitasnya, karena kualitasnya sama harganya berbeda, tentu saja orang memilih yang harga lebih rendah dengan kualitasnya sama. Nah, kalau bisa sih ketika membangun produk yang seperti itu begitu. Nah, ini juga kita melihat selera sekarang ketika memunculkan produk itu adalah inovasi ya, sama dengan sebelumnya, tetapi lebih dimodifikasi lagi untuk lebih bagus gitu ya, tampilan. Biasanya sih tampilannya sih kalau misalnya untuk sekarang lebih modern gitu ya, lebih kemas secara menarik gitu ya. Ketika kita menjual makanan juga ya, makanan misalnya dalam bentuk kemasan atau snack salah satu misalnya snack tertentu, bungkus itu saja itu sudah menjadi nilai tambah yang membedakan dia di harga gitu ya. Coba kalau kalian beli, kadang snack mahal itu dia cuma beda di bungkus kadang gitu ya, rasanya sebenarnya sama aja dengan yang ada di di pasar-pasar tradisional gitu. Tapi karena dia sudah dikemas dengan cantik gitu ya, dengan bungkusnya, maka harganya itu jadi mahal gitu ya. Itu salah satu inovasi yang membuat dia memiliki nilai tambahan begitu. Nah, ini ketika kita akan mulai bisnis, kita perlu juga menganalisis kira-kira kita itu cocoknya di mana begitu ya. Kalau misalnya kita tuh lebih suka bis analisis ya, berarti kita ke arah ke bisnis analisis, kemudian lebih kreatif, kita ke arah yang kreatif gitu kan. Kalau konsultatif itu berarti kita lebih cocok misalnya ke bidang jasa, servis juga sama gitu, jasa. Kreatif tuh lebih ke pembuatan produk juga begitu ya. Tapi ini tidak mesti seperti apa yang saya katakan ya gitu. Jadi bisa lebih luas gitu. Jadi intinya itu adalah kita itu lebih sukanya tertarik di mana sih sebenarnya, apakah bisnis makanan, apakah bisnis jasa gitu, apakah bisnis membawa konsultan, apakah lebih suka saham gitu ya, begitu ya. Bisnis saham tuh bisnis analitis sih biasanya begitu.
Jadi yang cenderung kita hobi saja gitu, karena memang dalam menjalankan bisnis itu naik turun ya begitu ya. Kalau saya sendiri sih saya lebih cenderung ke konsumtif ya, ke makanan. Kalau saya lebih cenderung ke bisnis makanan. Memang nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau yang lain tuh nggak begitu tertarik gitu ya, karena karena saya sudah beberapa kali juga sih saya punya pengalaman tuh bisnis makanan, tapi saya lebih suka membuat merancang produk sendiri sih biasanya begitu. Dulu di Jogja juga sempat ya membangun bisnis ya. Kalau di Jogja itu kan saya menganalisis dulu, kalau di Jogja itu nggak punya kualitas. Saya dulu sempat empek itu ya, maksudnya di sana gitu ya, cukup bagus prospeknya begitu, karena karena melihatnya di sana orang Jawa dengan orang, kalau di sini kalau kita ngambil bisnis itu nggak begitu tepat kan, sudah banyak gitu ya. Di sana menjadi peluang yang sangat bagus karena memang masih sedikit orang-orangnya gitu ya, maksudnya orang dari asli Sumatera gitu ya yang bisa buat yang yang enak dan sebagainya, itu masih ini. Itu salah satu contohnya. Kalau di sini ada juga gitu ya, melihat tren gitu, dan ke bisnis makanan juga kalau yang di sini ya. Gitu. Bisa kalian bisa memilih bidang konsultasi misalnya, buka jasa terjemah misalnya, terjemah bahasa Mandarin misalnya boleh, atau terjemah bahasa Inggris kalau lebih suka ke jasa ya, atau baca tulis gitu ya. Itu juga bagian dari pelayanan gitu, jasa begitu, macam-macam gitu ya. Jadi nggak ketika wirausaha nggak bertitik pada makanan, pada konsumtif gitu ya, tapi bisa macam-macam, bisa buka jasa konsultan begitu juga bisa. Atau broker ya, broker jual beli gitu, jika boleh jual beli mobil, jual beli kendaraan dan sebagainya, itu bisa juga begitu. Jadi tergantung lebih hobi yang mana gitu saja. Nah ini berada di kuadran mana, masih kita tuh cocoknya yang mana. Nah itu karena memang ketika menjalankan bisnis kadang jatuh bangun ya begitu. Kalau misalnya kita nggak begitu hobi, nggak begitu suka berada di situ, itu kita nggak kurang tahan banting gitu, maksudnya bisa cepat loyonya begitu. Jadi intinya itu ketika kita menjalankan bisnis yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hobi kita misalnya begitu, sesuai dengan gue banget gitu misalnya bilang gitu, itu ketika ada cobaan, misalnya ketika harus gagal misalnya, kita nggak langsung menyerah, tapi masih ada peluang untuk bangkit dan melanjutkan lagi gitu, karena kita mau saya pingin ini tetap jalan gitu ya, karena gue banget misalnya gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah di sini buang kreativitas, ide dan peluang. Nah ini sebenarnya ini ketika kita bisa memunculkan sebuah ide yang kreatif gitu ya, itu bisa menjadi peluang begitu. Seperti misalnya tadi banyak sih ini sebenarnya contohnya ya. Jadi di situ kadang memang misalnya sudah ada, misalnya jual saya contohnya makanan lagi ya. Contohnya misalnya pengemas makanan nih, makanan yang misalnya jual keripik singkong misalnya gitu. Keripik singkong sudah ada sih sebenarnya di pasar itu, cuman kita melihat sepertinya sih sebagai orang yang kreatif saya melihat nggak, kurang kreatif nih bungkusnya nih, sepertinya biasa-biasa saja bisa melihat. Terus rasanya juga misalnya kebanyakan di pasar misalnya rasanya original gitu ya, kita berpikir kita melihat standar kebutuhan di sini, misalnya orang Lampung tuh senangnya pedes, super pedes banget gitu ya, sementara yang dijual tuh sebenarnya belum ada, kemasannya biasa saja. Akhirnya dibuatlah
kemasan yang bagus gitu ya, kemasan buka tutup, terus kemudian didesain dengan foil begitu ya untuk bungkusnya, terus kemudian juga diberi gambar-gambar menarik nih idenya, terus kemudian rasanya juga dibuat berbagai macam rasa nih keripik singkong ini. Nah, dengan bungkus biasa tadi dengan yang sudah dibungkus menarik tadi pasti harganya berbeda kan ya. Bungkus biasa mungkin harganya cuma 5.000. Tapi karena sudah dikemas menarik dan sebagainya, punya kita ini bisa jadi 15.000 dan bisa masuk ke toko-toko berkelas tinggi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kreativitas, ide, inovasi itu bisa menjadi peluang ya. Dengan produk yang sama, dengan kreativitas dan ide itu menjadi suatu hal yang berbeda dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, itu intinya seperti itu. Salah satu contohnya, bisa juga yang lain banyak ya. Misalnya mau buka bisnis misalnya kolam renang misalnya begitu. Nah, kolam renang yang tempat biasa itu misalnya itu tempatnya biasa, belum ada, hanya untuk renang saja, misalnya renang anak-anak, renang-renang orang dewasa, tapi belum ada tempat wisatanya. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara kolam tempat berenang dan juga bisa tempat berwisata menjadi satu tempat, dan itu bisa tempat kuliner juga. Nah, itu kan dia beda ya, nanti satu tempat tapi bisa memenuhi 3 kebutuhan sekaligus gitu. Nah, itu, dan tiket masuknya hanya 1 tiket saja gitu. Nah, itu sepertinya sih di sini belum ada ya. Tapi itu kalau punya punya lobby yang bagus dan punya nggak harus dengan modal sih sebenarnya, bisa juga dengan bisa berbisnis tapi tanpa modal, itu bisa juga ya. Artinya kita memanfaatkan link ya, memanfaatkan channel yang sudah ada, itu biasanya pakai proposal begitu-begitu, itu bisa juga untuk membuat sebuah usaha yang kita modalnya nggak ada gitu. Gitu. Ini beberapa contoh ya, bisa menggunakan contoh yang lain. Nah, ini ada beberapa cara untuk menilai apakah sebuah ide itu merupakan peluang yang baik ya gitu. Saya pasar. Ini kita melihat pertumbuhan masyarakat itu seperti apa. Tadi kan bisa dilihat di analisis demografinya. Kemudian dilihat dari produk yang beredar itu sudah apa saja gitu ya. Apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum gitu ya. Terus kemudian juga dilihat potensi pertumbuhan pasarnya. Pertumbuhan masyarakat itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga itulah biayanya. Bagaimana kita biayanya itu besar banget atau enggak, kita mampu atau tidak. Kalau misalnya kita tidak mampu dengan biaya yang kita miliki, kira-kira kita bisa nggak sih punya channel ya atau punya link lah untuk bisa membackup untuk kebutuhan biaya ini, atau bisa kalau kita bisa pinjam di mana dan kira-kira kita bisa mengembalikan atau tidak begitu. Kemudian pinjam di siapa yang tidak, kalau bisa tidak punya tingkat bunga gitu ya. Atau kalau tidak pinjam ya ini membangun kerjasama seperti win-win solution ya sebelumnya, dengan berbagi keuntungan. Misalnya kita sebagai pelaku usaha misalnya dengan investor gitu ya, makanya ada yang namanya investor begitu, jadi 50% misalnya begitu, itu juga bisa ya. Jadi itu biayanya, dan resikonya itu besar atau kecil gitu ya, kita berani atau tidak gitu untuk mengambil resiko ini gitu. Tapi memang sih untuk resiko ini kajiannya itu ada beberapa tipe ya. Ada yang beraninya mengambil hanya risiko kecil saja, ada yang berani mengambil risiko besar, ada yang berani mengambil risiko yang sedang gitu begitu. Tapi sebenarnya sebagai seorang entrepreneur itu harus berani mengambil resiko ya. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya begitu. Resiko untuk memulai, resiko untuk rugi gitu. Tapi sebagai seorang yang
entrepreneur yang lebih cerdas lah intinya. Itu kita mengantisipasi lah kalau bisa risiko ini tidak terjadi atau diminimalisir, entah gimana caranya ya, dianalisis dan sebagainya begitu ya. Walaupun risikonya besar, tapi ada antisipasi dari kita untuk risikonya itu bisa menjadi kecil. Itu begitu. Nah, ini yang analisis pasar ya, jenis produknya seperti apa, ukurannya bagaimana, sasarannya seperti apa, pengembangannya bagaimana begitu ya. Yang tadi apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum gitu. Yang nggak ada itu apa gitu ya. Jadi bisa misalnya di sini toko ini ternyata belum jual barang pecah belah yang harga murah misalnya gitu, kita bisa buat toko di situ gitu. Atau ternyata kita setelah melihat belum ada toko yang berdagang pakaian yang lebih fashionable misalnya begitu. Sini karena tradisional sepertinya sangat biasa pokoknya begitu ya. Jadi kita melihat peluang kemudian kita ambil peluangnya. Nah, ini tempat parkir ya. Secara ekonomi kalau bisnis parkir itu sekarang sudah jadi ngetren ya. Kalau zaman dulu kan parkir nggak bayar, tapi kalau sekarang itu parkir motor tuh bayarnya 2.000. Kalau motornya satu hari tuh kadang apalagi di Transmart gitu misalnya, di Ramayana, bukan di Ramayana, kalau dulu itu di Moka gitu ya. Kalau sekarang tuh yang rame atau di pokoknya di mall-mall plaza begitu ya, itu satu hari sepertinya 1.000 motor ada ya. Coba ya, cuman parkir aja tuh satu hari bisa menghasilkan uang 2 juta ya. 2.000 kali 1.000 motor tuh 2 juta rupiah. Atau kalau misalnya 500 motor saja, misalnya kalau sepi-sepinya itu ya, itu sudah 1 juta rupiah dari parkir motor saja gitu ya. Kalau misalnya kita kalikan selama 30 hari gitu ya, 2 juta kali 30 hari, parkir saja tuh bisnisnya sudah menghasilkan uang 60 juta gitu. Dan penjaga parkirnya paling cuma dibayar berapa sih satu bulannya kalau misalnya di yang bekerja di mall dan sebagainya gitu ya. Paling ya nggak tahu sih, bayar 5 juta ya, sepertinya tidak sampai 5 juta ya. Begitu. Jadi keuntungan parkir saja itu sudah 50 juta lebih gitu kalau kita punya tempat gitu ya. Jelek-jeleknya satu hari misalnya cuma dapat 500 motor gitu, itu kalau misalnya sepi gitu ya begitu. 500 motor kali 2.000 tuh sudah 1 juta tuh satu hari, kali 30 hari tuh sudah 30 juta parkir saja gitu. Jadilah itu intinya membaca peluang gitu ya. Ada yang berminat menjadi tukang parkir bukan tukang parkirnya, punya lahan parkir kayak gitu ya. Kalau di Jogja itu ada juga, dia nggak punya mall, nggak punya apa-apa, tapi dia di pasar dia buka tempat untuk parkir motor yang boleh diinapkan berapa lama terserah, pokoknya nanti dibayarnya per hari. Jadi kalau orang pulang kampung itu bisa dititip motor di situ, bisa seminggu, ada yang pulang sebulan, itu nanti ya tinggal bayar bonnya aja di terakhir pas mengambil motor begitu ya. Di sini belum ada. Kalau ada yang mau buka lahan khusus parkir untuk bisa diinapkan boleh. Nah, ini resiko ya. Nah, jadi tips praktis ya untuk mencari sebuah ide bisnis tuh ya, yang pertama adalah sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi boleh. Ini cuman beberapa cara saja ya, bisa kayak cara-cara yang lain gitu. Mempelajari keahlian tenaga kerja lokal bisa juga, atau menginvestigasi material lokal dan sumber daya lain, mengkaji peluang substitusi produk impor. Jadi bisa juga kita melihat kearifan lokal ya, kearifan lokal yang menjadi dominasi itu apa gitu ya. Di sini ada yang menarik sih sebenarnya di sini, seperti di kita kan banyak singkong ya di Lampung Tengah. Nah, itu kita belum ada membuat ini. Siapa tahu kalian mau nyoba gitu ya, nggak apa-apa, buat mie dengan material singkong, karena itu sudah ada di Jawa tuh sudah ada gitu ya, tapi harganya sangat mahal gitu ya begitu. Nah, coba
siapa tuh ada yang mau mau mengembangkan produk ya, mau mengembangkan produk untuk membuat kita punya kearifan lokal ya. Ya ini singkong ini bisa sebenarnya begitu untuk dibuat dibuat mie atau dibuat makanan yang lain yang itu bisa dikemas dengan kemasan yang eye catching, bahkan bisa bernilai ekspor sebenarnya begitu. Ini salah satu contoh saja itu ya. Misalnya di tempat kalian misalnya banyak eceng gondok tuh, eceng gondok itu bisa dipakai untuk membuat kerajinan tertentu misalnya salah satunya. Atau misalnya di suatu daerah ini yang menarik nih. Jadi di sini di Bandar Lampung ini ternyata ada perusahaan yang bergerak di bidang menggunakan sabut kelapa ya gitu. Sabut kelapa itu yang sampai diekspor ke luar negeri gitu ya. Nah sementara kita melihat di lokal kita gitu ya, sabut kelapa itu biasanya kalau orang jual kelapa parut itu paling dibuang-buang atau paling banter tuh buat nyuci piring gitu ya, atau bisa juga dibuat arang biasa gitu. Tapi ternyata ini bisa digunakan untuk media tanam dan bisa diekspor gitu. Dan itu yang bergerak di bidang ini ternyata adalah di sini orang Korea ya. Ada perusahaan Korea yang mengambil bukan mengambil sih, yang membeli sabut-sabut kelapa punya pribumi, punya kita orang Indonesia, diolah gitu ya begitu ya, sehingga dia bisa digunakan untuk media tanam dan itu dijual di Korea gitu ya begitu ya, di luar negeri lah intinya itu untuk ekspor gitu. Nah itu namanya mereka membaca peluang gitu ya begitu. Jadi kekurangan pribumi itu dia kurang pinter bisnis ya. Padahal kita yang punya tapi yang membangun pabrik itu bukan orang kita gitu, tapi orang negara lain gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Mudah-mudahan di sini ada inspirasi yang ingin membuat perusahaan dari bahan-bahan lokal tapi kemudian bisa dibawa ke go internasional. Ini quote yang terakhir, ketika satu pintu tertutup maka pintu lain terbuka, namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Nah sebenarnya quote ini bisa dipakai untuk apa saja sih, bisa dipakai untuk bisnis gitu ya. Ketika memulai bisnis kadang bangkrut bukan gagal gitu ya, jangan terlalu berlebihan gitu. Kita bisa melihat pintu yang lain, atau ketika satu pintu pintu kebahagiaan tertutup satu, kita masih punya 99 pintu lain kebahagiaan yang lain gitu. Itu salah satunya. Ini juga dalam dalam berbisnis juga kita pakai ini gitu. Artinya kita ini seperti ini loh, melihat peluang gitu ya. Orang sudah banyak dagang ini, kita buka yang lain lah, buka bisnis yang lain gitu ya. Jangan yang sama dengan teman-temannya gitu lah. Jadilah berbeda gitu untuk menjadi suatu hal yang unik gitu begitu. Jadi dia nanti punya nilai jual. Ini materi yang pertama ya. Sebenarnya ada satu lagi, cuman ini nggak cukup nih.